Episode 42. Devon menggila. Arka menata Clara dan mengangguk. Angkatlah. Menyalakan pengeras suaranya, aku mau dengar. Pinta Arka sambil berbisik. Clara hanya mengangguk antusias, lalu melakukan apa yang diminta oleh sang kekasih. Raa, please, jangan dimatiin dulu. Aku mau bicara sebentar sama kamu. Raa, halo. Raa, iya. Ada apa? Jawab Clara cuek. Syukurlah kamu masih angkat teleponku. Oh, iya, aku mau ketemu. Bisa kan? Kita ketemu jam 12 siang nanti di cafe. Jangan pernah mengganggu ketenangan orang yang sudah tenang. Suara bariton Arka bergema di telinga Devon. Dia sangat mengenali suara itu. Kau, ngapain kau sama Clara? Kalian di mana? Katakan padaku. Clara, kamu di mana? Aku akan menyusul kalian. Aku tidak akan membiarkan pria brengsek itu ngapa-ngapain kamu. Clara itu milikku. Jawaban Devon yang terkesan menjijikkan membuat Clara dan Arka saling menoleh dan mengangkat bahu sekilas. Raa, cepat katakan kamu ada di mana? Sambungan panggilan Devon langsung diputus oleh Clara tanpa mengatakan apapun. Gadis itu benar-benar kesal atas ucapan yang tak pantas dikatakan oleh masa lalunya yang dulu selalu menyakiti hati. Mendengar Clara mengoceh, Arka cuma bisa tersenyum. Meskipun hati sedikit sakit. Mungkin sang pria bisa berbohong kalau dia tidak merasa cemburu. Tetapi hati tetap terasa sakit jika masa lalu dari kekasihnya selalu saja menghantui hubungan mereka. CKK, apaan sih? Tuh, orang gila, sumpah bikin bad mood saja. Ketus Clara, sudahlah biarkan saja. Namanya juga orang gila mah. Bebas, mendingan makan ini. Siapa tahu bisa membuat moodmu kembali. Jawab Arka berusaha mencairkan suasana panas di antara mereka. Suapin, rengek Clara yang berhasil mengundang tawa Arka. Pria itu terkekeh sambil menyuapi cemilan ciki rasa coklat ke dalam mulut sang kekasih. Mereka kembali menikmati suasana dihiasi keromantisan satu sama lain sambil memandangi indahnya alam lepas. Berbeda sama Devon yang uring-uringan di kamarnya, semua benda yang ada di dekatnya dilempar ke arah dingin saking emosi mendengar suara Arka. Pagi-pagi buta seperti ini, Arka bersama Clara itu pertanda bahwa mereka sudah dari semalaman bersama membuat Devon kecolongan. Berbagai cara Devon lakukan sampai menemukan keberadaan Clara melalui titik GPS yang ada di dalam ponsel canggihnya. Devon bisa melacak di mana Clara dan Arka berada sekarang. Hatinya benar-benar gondok saat tahu mereka berada di puncak. Berarti dugaannya benar. Tanpa basa-basi Devon segera pergi menyusul Clara ke puncak untuk membawanya pulang. Dia tidak rela jika sang wanita bersama pria lain selain dirinya. Egois. Ya, tentu saja Devon egois. Secara di dalam lubuk hati diam-diam dia masih memiliki perasaan pada Clara, serta rasa penyesalan selalu menghantui, sehingga mengundang perasaan itu kembali timbul. Enggak, aku enggak akan membiarkan Clara bersama pria itu. Apapun yang terjadi, Clara adalah milikku. Aku akan merebutnya kembali dan menjadikan dia wanita satu-satunya di hidupku. Tunggu aku, Clara, tunggu aku. Siang hari, Clara dan Arka masih duduk santai di dekat tendanya. Karena matahari sudah mulai muncul membuat suasana menjadi panas. Mereka mencari tempat yang adem sambil berfoto mesra bagaikan pasangan lucu dengan wajah sang pria datar tanpa ekspresi dan wanitanya begitu antusias berpose imut. Rasanya Clara ingin memarahi Arka, namun dia cukup mengerti jika yang saat ini bersamanya merupakan kanebo kering yang sulit diarahkan. Astaga, Arka, ayolah, senyum dikit aja. Masa iya? Dari sekian banyak foto, tak ada senyum yang ikhlas gitu. Kesek deh, rengek Clara. Bisa saja asalkan dengan satu syarat. Balas Arka. Apa syaratnya? Mulai detik ini, jangan panggil aku dengan sebutan. Arka, panggil aku sayang kalau kita lagi berdua. Jika di area kampus, kamu boleh panggil aku Pak Arka. Gimana? Deal? Wawat? Ya. Sudah, kalau memang kamu tidak mau tak apa. Aku tidak akan menuruti permintaanmu. Baiklah, aku setuju. Clara cemberut terpaksa menuruti perkataan Arka karena ingin mengabadikan momen indah bersama mereka yang tidak tahu kapan lagi mereka bisa berduaan seperti ini. Anggaplah di hari jadian itu sang kekasih ingin memiliki foto bersama. Nah, gitu. Senyum dong. Masa cemberut? Ayo, sini foto lagi. Ujar Arka sambil memeluk Clara dari belakang dan menempelkan dagu ke pundaknya. Pose inilah yang membuat Clara tersenyum. Namun saat ingin memotret, tiba-tiba sang wanita kembali dikejutkan oleh penampakan di belakang mereka.
Dengan cepat Clara menoleh lalu berdiri membuat Arka refleks melihat ke arah belakang. Di mana Devin sudah berdiri tepat di depan mereka. Arka pun berdiri di sebelah Clara untuk berjaga-jaga seandainya pria itu berperilaku kasar untuk memaksanya. Devin, ngapain kamu kesini? Tahu dari mana aku di sini? Itu tidak penting. Yang penting sekarang aku mau kamu ikut denganku pulang. Tempat ini tidak aman. Apalagi ada binatang yang sewaktu-waktu bisa menerkammu. Lirikan mata Devin kepada Arka benar-benar tajam. Sindiran itu tak membuat sang pria terpancing. Dia hanya tersenyum mendengar kalimat itu. Nggak mau. Aku mau di sini sama Arka. Kekasihku, lagian juga ngapain kamu kesini? Udah sana pulang. Aku nggak butuh dijemput. Aku mau pulang kalau sama Arka. Bukan kamu. Has, pergilah. Clara menggandeng tangan kekasihnya di depan Devin membuat hati semakin panas. Sementara Arka tersenyum penuh kemenangan lantaran wanita yang dulu belum bisa move on dari masa lalu sekarang telah sempurna melupakannya dan menjalani hidup dengan pilihan yang baru. Apa kamu tidak bisa merasakannya? Clara, pria itu tidak tulus mencintaimu. Dia hanya ingin memanfaatkanmu. Tegas Devin, tahu apa kamu tentang hidupku? Pria yang tidak tulus mencintaiku bukan Arka, melainkan pria yang baru saja berbicara omong kosong. Balas Clara. Ya, oke, aku salah. Aku udah buat kamu kecewa karena semua kesalahanku. Tapi aku mohon, kembalilah padaku. Ra, kali ini aku serius. Aku tidak akan main-main lagi. Aku menyesal karena sudah menyia-nyiakan kamu. Please, Ra, please. Penyesalan itu memang datangnya terakhir. Jika di awal namanya pendaftaran. Jadi percuma kamu ngemis-ngemis juga jawabanku tetap sama. Semua sudah terlambat. Sebentar lagi aku dan Arka akan menikah. Kami akan bahagia. Sedangkan kamu selamat menikmati penderitaan. Baik, bersambung.